Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita terus panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas berkah, rahmah, hidayah, serta taufiknya, kita bisa berjumpa kembali di bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh keutamaan, dan juga bulan penuh maghfirah. Di dalamnya ada turunnya Al-Quran. Di dalam bulan ini juga kita akan insya Allah menjumpai Lailatul Qadar, di mana semua umat manusia, umat Muhammad Rasulullah SAW terus mengejar untuk berharap memperolehnya. Salawat serta salam kita panjatkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkah seluruh risalah dari Allah yang didakwahkan melalui para sahabat, para guru-guru kita untuk sampai kepada kita sehingga kita bisa berada dalam keadaan terang benderang penuh nur cahaya ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa ada banyak hal yang terkait dengan Ramadan, puasa, dan juga berkaitan dengan doa. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan judul yang mungkin tidak biasa dalam keseharian, di mana Bapak Ibu para pemirsa sekalian sering ikut pengajian, ikut muhasabah, mungkin juga ikut beberapa kajian-kajian agama maupun akademik. Judul ini mungkin nampak lebih cocok pada judul artikel ilmiah atau penelitian, yaitu entanglement atau cross-linking, di mana yang kami angkat di sini adalah puasa, doa, dan sholat malam. Apa kaitannya dengan bulan Ramadan? Oleh karena itu, inilah yang akan kita saksikan bersama-sama, mungkin dengan tujuan untuk meningkatkan kembali, mengingat kembali apa yang telah kita pelajari, namun dalam kerangka dan cross-linking keterkaitannya lebih baik, lebih mendalam. Judul ini bukan tidak dengan sengaja, dan dalam keseharian kita, semua ini sebenarnya sudah kita ketahui, terutama bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara pemirsa sekalian yang berbahagia, yang mengenal ilmu material atau fisika atau ilmu sains, bahwa universe atau alam semesta ini sebenarnya semua saling terhubung, di mana ada sebagian itu ada keteraturan dan sebagian lain ada ketidakteraturan, namun semua itu adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita mengenalnya dalam sunnatullah yang kita pelajari secara akademik atau secara saintifik. Gambar sebelah kiri ini menunjukkan dua ruang dan waktu yang dapat dilipat, sehingga dengan dasar teori ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk sampai kepada dunia alam semesta yang berbeda. Kita mungkin dapat menjangkau hanya apa yang dapat kita lihat, tapi sebenarnya jauh daripada itu. Allah menciptakan sangat-sangat luar biasa keluasan dari alam semesta ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, kita bawa pikiran kita untuk mengambang jauh melalang buana di sana. Tidak sesempit itu yang diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang kita pelajari atau yang mungkin kita dengar meskipun bukan bidang kita, itu menjadi bagian dari peningkatan ilmu-ilmu sehingga memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami agama, kita lebih diberikan fundamen yang lebih baik. Gambar sebelah kanan atas ini
Mungkin teorinya cukup lama, tapi beberapa data-data eksperimen maupun teori-teori yang mendahului telah dikonfirmasi dengan teori dan eksperimen maupun kalkulasi yang lebih baru. Ini adalah entanglement dua sesuatu yang mungkin kita sebut saat ini zarah atau partikel yang dapat saling terhubung. Meskipun eksperimennya dilakukan di tempat atau dalam bahasa kita di dunia yang berbeda. Meskipun sampai 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya. Menurut teori spooky dari timnya Einstein, ini dapat terjadi pada saat yang sama. Sehingga perjalanan atau pengukuran sebanding dengan dimensi waktu, orang mulai meragukan atau mestinya bukan sebagai fundamen ukuran dari dimensi itu sendiri. Di sebelah kiri bawah ini ada dua gambar. Yang sebelah kiri ini lurus-lurus saja dan nampak lebih teratur. Ini adalah gambar vortex atau fluxoid dari medan magnet yang mendukung suatu bahan dalam superkonduktor tipe 2. Bukan masalah barangnya, tapi di sini kami ingin sampaikan, karena ternyata dalam kondisi tertentu, vortex-vortex yang medan magnet itu sebenarnya yang kita kenal di dunia nyata memang tidak nampak. Tapi melalui eksperimen bahan-bahan superkonduktor, kita bisa melihat adanya vortex-vortex medan-medan yang selama ini kita tidak jumpai. Di sebelah kanan, jika medan magnet kita tingkatkan atau temperatur kita tingkatkan, maka akan ada beberapa itu saling terkait. Nah, inilah yang kita sebut entangle atau saling terkait. Bahasa lain di dalam polimer itu cross-linking. Monomer-monomer yang dijadikan satu menjadi panjang-panjang tertentu yang dinamakan polimer, ini bisa saling terkait yang dinamakan cross-linking atau entangle. Baik, apa kaitannya dengan Ramadan, puasa, doa, dan juga terkait dengan yang kita bahas tadi, yaitu dengan sholat, atau khususnya sholat malam. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau yang tadi kami sampaikan di mengantar bagi Bapak Ibu yang belum atau bukan berbasis atau berbackground, berlatar belakang sains, mungkin agak lebih jauh begitu. Oleh karena itu kami tampilkan juga dalam keseharian kita, dalam ilmu neuroscience, bahwa di antara neuron-neuron dendrit itu saling terhubung, bukan linear laminar, tapi cross-linking atau mungkin bahasa kita adalah entanglement. Demikian juga komunikasi antar otak, antar manusia itu dalam kondisi tertentu jika dilatih akan dapat terjadi meskipun bukan dalam satu otak. Satu anak di Indonesia mungkin dapat berkomunikasi atau setidaknya dalam bahasa Jawa itu tumus, bisa berkomunikasi dalam mimpi atau dalam perasaan yang menurut teorinya Einstein itu mungkin dekat dengan teori spooky. Baik, mungkin Bapak Ibu Permisa mulai memahami apa yang ingin saya gunakan untuk mengantarkan terkait dengan materi yang saya bawakan, yaitu entanglement atau cross-linking terkait dengan puasa, khususnya puasa Ramadan, doa di bulan Ramadan, dan juga sholat malam. Baik, kita tahu bahwa dasar utama mengapa kita melakukan puasa bulan Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Pertanyaannya, benarkah demikian? Baik, sebagian orang eh, mengatakan itu adalah dasar untuk berpuasa. Coba kita lihat satu persatu. Ada bagian kata atau kalimat yang kami beri warna sains biru laut ini. Untuk setiap ayat, semuanya nampaknya ada. Kata siam semuanya ada. Kecuali ayat 186. Tidak ada kata siam sama sekali. 187 kembali ada kata siam. Itu artinya sebenarnya dasar utama
itu adalah 183, 184, 185, dan 187. Jika kita berbasis kata-kata siam, terutama yang dimaksud adalah siam bulan Ramadan. Demikian juga untuk tujuannya. Di setiap ayat itu ada. La'allakum tattaqun. In kuntum ta'lamun. Ada lagi. Wala'allakum tashkurun. La'allahum yarshudun. La'allahum yattaqun. Jika kita ambil, kita simpulkan, maka sebenarnya di ayat 183 kita sudah memahami bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utamanya kita agar mencapai derajat takwa. Karena takwa itu ada derajatnya. Kenapa demikian, Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia? Di setiap ayat ini semuanya ada tujuannya. Dan yang ingin kita bahas bukan itu. Dan kita tahu bahwa ketakwaan tidak hanya dicapai melalui puasa Ramadan. Ada ketakwaan yang dicapai melalui ibadah-ibadah lain. Dan banyak itu nanti Bapak Ibu pada kesempatan lain bisa kita kaji bersama bahwa la'allakum tattaqun bisa dicapai melalui sholat, puasa, sedekah, dan lain-lain ibadah yang lain. Hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, misalnya terkait dengan la'allakum tattaqun. Ini yang kita analogkan dengan cross-linking. Di surat yang berbeda. Satu, sudah kita tahu. Lalu pada kelompok ayat-ayat ini, dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 187, ada hubungan antar ayat, yaitu yang menaungi, yang mengkoneksikan, yang menghubungkan adalah as-siyam. 183, alaikumus siyam wa antasumu. Lalu di sini 186 tidak ada, dan 187 muncul lagi. Summa atimmus siyam muncul lagi. Jadi 183 sampai 187 kita mendapati kata siam yang meng-cross-linkingkan entanglement dari ayat-ayat tersebut. Di dalam bahasa fikih, bahasa ilmu Al-Quran ini dinamakan munasabah. Baik, Bapak Ibu, kita coba di dalam judul saya ini, kami mengemukakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, kita biasanya menggunakan asosiasi, menggunakan analogi, atau kabar-kabar yang telah pernah kita peroleh, informasi-informasi yang pernah kita peroleh dari manapun sumbernya. Baik, untuk yang 186 ini, nampaknya kita tidak mendapati kata puasa, kata Ramadan, untuk meng-cross-linkingkan, menyambungkan 183 sampai 187. Oleh karena itu, para ulama, terutama ulama Al-Quran yang mengkaitkan satu ayat-ayat dengan ayat lain, satu surah dengan surah lain, yang disebut munasabah tadi, bahwa 186 ini ada beberapa tafsir dari para ulama. Yang pertama, sebelum berakhirnya kumpulan dari ayat-ayat yang untuk menjadikan dasar pelaksanaan ibadah shaum itu, diingatkan bahwa wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Peningkatan la'allahum yarshudun itu lebih cerdas, lebih pandai. Sebenarnya bisa kita kaitkan dengan la'allakum tattaqun. Meskipun tidak terkait dengan Ramadan atau siam, tapi masih terkait dengan la'allahum yarshudun. Dan yang kedua, bahwa di sini diingatkan ada ibadah lain selain shaum,
di bulan Ramadan yang terus diingatkan agar tidak lupa. Maka ini dengan sengaja Allah melalui Rasulnya Muhammad SAW meletakkan ayat 186 ini di antara 185, 184, 183, dan 187. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk meningkatkan keseluruhan la'allakum tattaqun wa la'allakum tashkurun. Itu perlu dibarengi dengan doa. Baik, itu sebagian dari tafsir para ulama ahli munasabah. Mungkin di dalam ilmu material ini saya mungkin perlu mengenalkan kepada Bapak Ibu sekalian, ini bisa dinamakan sebagai penambahan atau peningkatan fungsi atau performa dari suatu material dengan menambahkan sesuatu unsur yang baru. Itu dinamakan komposit. Komposit ini menjadikan gabungan 183 sampai 187 ditambah dengan 186 menjadi sebuah kekuatan baru yang cross-linking. Meskipun bukan cross-linking kaitannya dengan khusus Siam dan Ramadan, tapi diingatkan bahwa ini menjadi bagian yang penting di dalam bulan Ramadan, yaitu doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika kita kaitkan dengan ibadah secara umum, maka ini masih terkait dengan la'allakum tattaqun. Jika kita maknai bahwa ketakwaan itu adalah bagaimana kita menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi seluruh larangan-larangan dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, ya sangat dekat, meskipun bukan eksplisit dari tulisan ayat kalimat, namun secara implisit ini terkait dengan ibadah dan juga doa. Oleh karena itu, mulai saat ini jangan tinggalkan setiap harinya selain siam, maka kita perlu berdoa dan ibadah-ibadah lain yang baik. Doa, kalau kita ulang-ulang dengan kalimat-kalimat pendek, itu mungkin istilahnya kita bisa sebut dengan zikir. Kalau kita perluas, maka hampir seluruh ibadah kita, terutama sholat, itu adalah rangkaian dari doa. Baik, ini bagian yang pertama. Para pemirsa yang berbahagia, lalu kita ingin melihat kembali apa kaitannya dengan sholat dan juga puasa. Cross-linkingnya, entanglement-nya, munasabahnya di mana. Meskipun munasabah biasanya digunakan dalam ilmu Al-Quran, tapi ini kita ingin memperdalam, memperluas dengan menggunakan analog tersebut. Kita ingin meningkatkan pemahaman kita agar kita lebih mantap dalam menjalankan ibadah tersebut dan lebih dekat dengan Allah sebagaimana disematkan dalam Al-Baqarah 186 tadi, yang merupakan komposit untuk ayat, sehingga ayat-ayat kumpulan dari 183 sampai 187 menjadi sebuah kesatuan yang utuh, yang luar biasa untuk meningkatkan performa dan ketakwaan kecerdasan kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, ada 3 hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Nampaknya serupa atau mirip, maka kita lihat kembali apakah ini menjadi fokus yang paralel atau entanglement. Jika entanglement atau cross-linking itu menjadi kesatuan atau hubungan antara satu dengan yang lain, maka ini yang menghubungkan adalah imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Semua ada. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Kejadiannya atau ibadahnya ini berbeda, meskipun ada yang spesifik. Kalau yang pertama, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadan, barang siapa yang bangun malam untuk sholat malam, atau bahasa kita sekarang ini lebih mafhum dengan tarawih, di dalam bulan Ramadan, karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Begitu juga ada yang lebih spesifik, hari atau malamnya. Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, di sini ada lebih spesifik.
Man qama lailatal qadri. Dan ini hanya satu dalam satu tahun. Jadi selain tiga ini kita akan paham bahwa fokusnya adalah wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, tujuan akhirnya. Pekerjaannya berbeda. Kalau ini sholat tarawih, kalau ini beribadah apapun, atau setidaknya mungkin sholat malam pada Lailatul Qadar. Yang ini man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau yang ini khusus puasa bulan Ramadan yang dengan penuh keimanan dan penuh harapan kepada Allah, maka insya Allah kita akan memperoleh ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada apa yang mengikat di antara ketiga hadis tersebut, pekerjaan tersebut, yaitu imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ini eksplisitnya yang tertulis dalam hadis-hadis ini. Lalu pekerjaannya yang satu adalah sholat malam atau sholat tarawih pada bulan Ramadan, dan satu lagi man qoma, barang siapa menghidupkan atau beribadah pada malam Lailatul Qadar. Lebih spesifik lagi, hanya satu malam dalam satu tahun. Dan ini cross-linking dengan Al-Qadr ayat 3. Nanti kita bacakan. Lalu yang ini, Mansoma Ramadan. Yang di ayat-ayat di 183 sampai 187 tadi, itu adalah Mansiam yang ini. Tetapi kalau kita perluas doa menjadi sebuah kegiatan yang tadi dilakukan pada malam hari, maka diperluas lagi menjadi sebuah ritual yang kita namakan sholat. Di sini memang tidak disebut doa-doa atau zikir-zikir. Namun kita kalau meng-cross-linkingkan keseluruhannya, maka puasa, bulan Ramadan, ibadah-ibadah secara umum khususnya di malam hari dan di siang harinya berupa puasa, di malam hari berupa ibadah-ibadah umum termasuk baca Al-Quran. Kenapa itu? Karena di Al-Baqarah 180 Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu nyambung dengan Al-Qadar ayat 3. Apa itu Al-Qadar ayat 3? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha binni rabbim min kulli amr salamun ya khatamat malaikatu. Kita baca lagi mulai dari awal. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang ayat 3 ini menunjukkan kaitan atau cross linking atau entanglement yang tadi kita telah bahas di bagian sebelumnya yang ini. Dan juga ditunjukkan bahwa turunnya Al-Quran pun juga di sini. Maka yang lebih spesifik turunnya Al-Quran. Kalau yang di 184 Al-Baqarah itu secara umum di bulan Ramadan. Kalau ini adalah di malam Lailatul Qadar. Meskipun ada beberapa hadis itu menyatakan dukungan-dukungan juga sebagian ada yang agak luas, maka tetap kita pahami semua itu adalah benar. Bahwa ilmu Allah, ilmu Al-Quran itu sangat luar biasa. Maka pesan hamba kepada pribadi dan juga kepada seluruh pemirsa untuk memahami Al-Quran, memahami ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita, kadang kita perlu analog atau apa yang telah kita pahami, yaitu saya sebutlah entanglement atau cross-linking dari puasa, doa, dan sholat malam. Demikian sedikit apa yang bisa saya ungkapkan kembali karena ada banyak hadis, banyak ayat Al-Quran yang telah sampai kepada para pemirsa. Namun dengan bantuan gambar, bantuan analogi, kami berharap kepada diri pribadi untuk dapat diingatkan dan juga kepada para sahabat, para pemirsa untuk saling mengingatkan sehingga kita ukhuwah Islamiyah kita dan semaraknya
hubungan antar manusia yang cross-linking entanglement tadi melalui doa kita bisa nyambung. Dan melalui puasa, doa, dan sholat malam, semoga kita menjadi umat yang meningkat ketakwaan kita, meningkat keimanan kita, dan terus juga meningkat kualitas ibadah kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.